terima kasih banyak banget buat para pendengar Dua Wanita sudah setia sampai kita di episode yang ketiga ini. Semoga dengan semua dukungan kalian kita bisa lanjut ke episode berikutnya. Nah, di episode ketiga ini ya kan, kita tuh mau bahas tentang hal yang sebenarnya sehari-hari terjadi banget di kita. Dan kita temuin semuanya gitu kan. Kira-kira apa ya topiknya? Ayo, apa nih Ti? Kita topiknya nih hari ini tuh kita mau ngebahas sebenarnya hal yang sering banget ditemui dan dialami oleh kalian semua yang membawa kendaraan pribadi, terlepas itu mobil ataupun motor. Ini tuh sering banget kita ngedumel nih karena ini gitu, tapi mungkin kalian semua jarang membahasnya. Fenomena tukang parkir yang tiba-tiba muncul setiap kita mau keluar, tapi pas kita datang desa-desa ini nggak ada guys gitu loh. Iya nggak sih, kalian pasti suka ngedumel kan, kesel gitu loh. Di awal-awalnya pas kita datang desa-desa nggak ada, tapi pas udah kita mau keluar mereka ada. Kayak mereka punya alarm gitu nggak sih? Atau mereka pasang CCTV kali ya di parkirannya ya? Bener nggak sih? Datang tadi undang, jemput pulang tadi antar. Gitu loh. Nggak ada yang jemput tapi datang sendiri dia. Ya apalagi tuh biasanya paling banyak tuh di minimarket ya nggak sih? Aduh ya ampun, itu tuh bener-bener yang apa ya? Kadang tuh kadang minimarket kan kita paling cuma ngambil duit misalnya di ATM atau gimana, itu pasti bakal ada. Dan yang lebih epicnya lagi tuh kalau misalnya kita berdua nih ya naik motor ya kan, terus yang satu tuh nungguin motornya di motor gitu, tapi tetap diminta loh duitnya. Gila banget sih itu, wow gitu. Ada di situ area makan namanya Boulevard. Boulevard itu kan ruko-ruko, ya lo pernah kesana kan gitu kan. Betul. Jadi kalau kita yang penting udah keluar gitu, ya dia nggak mau parkirin gitu loh. Itu nyebelin banget sih, itu super nyebelin. Apalagi kalau kita naik motor ya, misalnya naik motor ambil motor kan parkirnya pasti di depan ruko-rukonya itu ya kan. Yang penting kita udah mundur aja ya kan dari depan rukonya, ya udah kita mau nyebrang ke jalan raya yang di Boulevard itu nggak akan diparkirin sama dia gitu. Betul. Gue udah sebel banget kalau udah ke daerah-daerah situ, makanya gue jarang banget sih ke situ. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya please deh ya bapak-bapak gitu kan, atau para tukang parkir ini, kami jangan di ghosting gitu. Datang nggak ada. Begitu mau pulang ternyata tiba-tiba nongol. Jangan ditinggal gitu. Iya. Bener nggak sih, kalian juga ngerasain nggak sih begitu? Pasti deh pernah ngerasain juga. Kecuali mungkin kalau kita parkirnya ya parkir resmi sih, kayak misalkan di perkantoran atau di gedung-gedung gitu kan, atau di kampus-kampus yang jelas abang parkirnya itu aja gitu dan resmi dikelola oleh si tempat itu. Gitu sih. Malah lebih enak kalau ada gate parkir sih kalau gue. Iya, bener. Udah jelas-jelas namanya gate parkir kan ya udah ya, maksudnya nggak ada tukang parkirnya, keluar gate udah pasti kita bisa aman gitu. Kalau gue sih masalahnya adalah ketika kita harus ke jalan rayanya lagi gitu, maksudnya gue gondok aja gitu loh. Gue bukan yang nggak bisa nyetir atau gimana, tapi gue gondok aja. Lu cuma ngambil duit gue gitu doang gitu kan. Gondok gitu, maksudnya even lu nggak ada juga sebenarnya menurut gue sih ya nggak terlalu crowded juga dan nggak terlalu nggak aman juga ya menurut gue. Oh iya, ini salah satu lagi ya guys. Kalau kita bayarnya misalkan gitu, even kita cuma sebentar aja gitu, misalnya ngambil ATM doang gitu, terus kita kasih 5.000 nih, itu cuma ada dua, dia tidak akan ngembaliin atau bilangnya nggak ada kembalian. Udah pernah ngerasain gitu nggak? Kita kasih 5.000 terus abangnya lu langsung pergi aja gitu loh. Ya ada juga sih yang pakai say thank you gitu. Ya sebenarnya bukan karena nominalnya ya guys, tolong di garis bawahi gitu. Kalian berpikir wah ini Dua Wanita perhitungan banget. No, nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi kita lebih ngelihat di mana sih eksistensinya nih tukang parkir. Harapannya kalau kita datang gitu ya, kan kalian juga sama deh kayaknya gitu. Datang diarahin gitu kan, dikasih tahu mana yang kosong gitu. Terus posisi kendaraan kita seperti itu, lalu minimal disambut lah. Jadi kita tahu nih ternyata parkiran ini ada penunggunya gitu loh. Nggak tiba-tiba penunggunya pas kita udah mau keluar, udah mau tentengan gitu, tiba-tiba hai, kayak langsung dia kayak hai tukang parkir turun dari mana. Aduh. Dan yang paling gue sebelin itu ya,
tukang parkir yang misalnya nih gue bawa motor ya kan, pokoknya gue udah, yang penting gue udah mundurin motor, terus dia minta duit, terus dia cabut, dia nggak nyeberangin gue. Iya bener. Aduh nggak menghalau gitu orang yang yang akan di belakang gue. Itu paling gue sebel sih, sumpah itu gue sebel banget. Benar banget. Sebenarnya kan kita simbiosis mutualisme ya gitu, maksudnya si kita pengendara ini butuh dia juga untuk jaga kendaraan kita gitu, untuk mengarahkan kita waktu parkir, dan mereka juga butuh gitu bayaran dari kita gitu. Cuman kan yang sering terjadi adalah itu tadi gitu loh, waktu kita datang mereka tidak ada, begitu kita mau pulang, hai tiba-tiba Anda turun dari singgahsana, cuma ngambil duit, ya udah cabut gitu kan, nggak apa sih maksudnya, nggak dihalau untuk orang-orang yang lain supaya kita tuh jalannya aman gitu kan. Betul. Wah itu sih nyebelin banget sih. Betul gue guys, gitu kan. betul. Jadi sebenarnya bukan terletak di nominalnya, tetapi lebih ke perannya masing-masing sih gitu, pengguna jasa dan yang memberikan jasa. Pengennya sih balance ya. Tapi aku yakin sih juga kalian juga pasti pernah merasakan kok gitu loh. Apalagi yang parkiran-parkiran liar ya, yang artinya tidak dikelola oleh instansi atau Pemda gitu loh. Jadi mereka tuh kayak menggunakan ininya sendiri sih, skillnya sendiri. Tiba-tiba aja tahu-tahu ada di tempat yang seharusnya tidak diparkir, tapi mereka ada. Nggak masalah teman-teman, nggak masalah guys. Tapi itu tadi gitu loh. Ya mbok ya kita datang, kalian ada gitu, terus bantulah kami ini. Dan itu akhirnya kita perhatiin, oh iya juga ya, karena udah sering banget diobrolin, kayaknya emang itu yang terjadi sih sehari-hari kalau buat pengendara kendaraan. Jadi gini, kalau gue ada satu tempat gitu ya, minimarket lah ya gitu, tukang parkirnya enak tuh, asik banget tuh. Cuman sayangnya gini deh, mereka tuh rolling gitu sih, tukang parkir. Iya bener. Satu lagi tuh, tukang parkir itu sip-sipan loh. Dia tuh kadang, misalnya kalau di situ tuh dia 6 bulan doang nih jatahnya. Misalnya gue nih parkir 6 bulan gitu. Gue sering. Ini yang pakai waktu, yang pakai periode ya. Tapi yang sipan misalkan pagi siapa, siang siapa tuh juga ada. Iya, kalau ini dia berperiode gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh karena gue sering ke minimarket itu kan, kadang kenal sama mereka. Market itu mereka akan parkirin kita sampai bener-bener kita jalan aman. Makasih gitu. Jadi gue tuh ngasih mereka itu seneng-seneng aja, happy aja gitu. Hai mas, hai. Rata-rata sih kayaknya dia kenal sama orang-orang yang datang ke minimarket itu gitu. Iya, bener. Dan bener-bener dia nyebrangin sampai ya udah kita menghilang gitu ya. Betul. Nah itu enak gitu. Jadi sayangnya lagi kadang-kadang mereka ganti nih, gue suka tanya kan, masih yang kecil-kecil itu di mana? Gue bilang, oh udah pindah bu, sekarang di daerah ini gitu. Ntar besok ganti lagi orangnya, tapi kayak per 6 bulan atau per 3 bulan lah dia bilang gitu. Ada sih beberapa tukang parkir yang emang enak gitu, jadi nggak semuanya. Benar. Cuman rata-rata jarang gitu, jarang banget yang emang ngelakuin job desk-nya itu seenak itu tuh jarang gitu. Jarang ada yang melakukan dari hati. Iya, jarang gitu kan. Lebih banyak ya itu case-nya adalah datang tak kelihatan, pulang hai. Itu udah banyak banget sih emang case-nya. Dan itu jadi problematika juga gitu. Kadang-kadang kita nggak mau bayar parkir, bingung. Ya, karena tadi balik lagi bukan sekedar nominalnya, tapi kita ngelihat eksistensi dan apa yang dia kerjakan sih sebenarnya seperti itu. Karena kalau dibilang kita nggak pernah ketemu yang asik, banyak juga sih tukang parkir yang asik. Bahkan suka kadang-kadang ngobrol dulu gitu kan. Kadang-kadang mereka juga nggak segan-segan sharing tentang pengalaman mereka sehari-hari jadi tukang parkir itu kayak apa gitu. Tapi kalau ketemu yang asik ya beruntung sih. Tapi kalau enggak juga ya tadi gitu kan. Ujung-ujungnya kita pasti ngedumel. Pas kita udah meninggalin parkirannya gitu guys. Kamu juga ngerasain seperti itu? Atau hanya kami saja yang sering sharing tentang parkir ini, teman-teman? Oke deh. Tadi topik kita yang di episode ketiga ini perihal tukang parkir yang tiba-tiba nongol, ya kan? Fenomena tukang parkir. Yes, benar banget. Siapa tahu kalian punya tips juga kan? Iya, betul. Menghadapi tukang parkir. Atau tiba-tiba misalnya rukonya di sini kalian parkirnya jauh gitu. Ada. Bisa banget bisa jadi.
sebenarnya tujuannya kemana, tetapi kalian mencari tempat parkir yang nyaman gitu loh. Ada aja yang rela jalan gitu kan. Ya bener banget. Oh, siapa tahu nih kalian punya pembahasan atau sharing-sharing yang di luar biasanya gitu, yang lebih seru mungkin. Boleh, silakan. Kita tunggu di komen aja sih gitu. Betul. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya semuanya di next episode kita. Dadah. Dah, thank you. Yuk.